Pemirsa, tidak ada maksud forum ini untuk lucu-lucuan. Kalau Pak Sultan Batu Gana tadi lucu, itu kebetulan. Kita ingin mencari benang lurus dari dakwaan pihak jaksa di Tipikor. Apakah dakwaan ini begitu lemah atau sudah cukup kuat? Pertanyaan kepada Pak Lukman Balbit, kalau penyidikan sudah melanggar hak-hak tersangka yang imperatif sekalipun, dakwaan berita acara itu akan cacat, dan akibatnya dakwaan juga cacat, dan tentu saja hakim berhak memberikan vonis onslah kalau nanti setelah persidangan. Ya, artinya dari dakwaan kalau udah cacat, pestet pun saya kira boleh. Kalau ada, kalau dakwaan cacat ini untuk lari ke kabur, dakwaan kabur, ya. Dari penyidikan cacat berarti dakwaan cacat. Yang bilang penyidikan cacat yang mana? Loh, tadi dari pengacara tadi. Saya tidak sependapat dengan beliau. Oh gitu. Karena begini, pemeriksaan tersangka itu ada teknik penyidikan. Yang kita tidak kejar keterangan tersangka, kita kejar alat bukti lain untuk mengurung dia. Nanti dia pertanggungjawabkan itu di persidangan, silakan. Karena begini, terdakwa punya hak ingkar. Apapun yang di berita acara itu nggak ada nilai kalau dia berubah di persidangan. Jadi tidak usah terlalu kita. Tapi ini kan versi pengacara bicara, silakan itu nggak apa-apa. Tapi saya kan bicara versi mantan penyidik. Ya. Saya tidak pernah kejar keterangan terdakwa, tersangka. Itu loh. Saya tanya sekedarnya. Kalaupun saya tidak tanya nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud tersangka harus diperiksa, ada BAP pemeriksaan. Tapi dakwaan kabur. Kalau saya bilang dakwaan seperti ini, ya insya Allah kabur. Pak Khairul Imam, saya undang 2 mantan jaksa senior di sini untuk membedah dakwaan ini. Bahwa ini forum serius. Sama. Yang belum dia sebut. Jadi begini, saya cuma bisa menambahkan sedikit ya di sini. Beliau ini satu angkatan sama saya, cuma saya jalur lain, dia jalur lain. Silakan. Ya. Yang saya heran, kenapa di sini tidak masuk pasal 55 bersama-sama dengan beberapa orang yang sebetulnya namanya disebut di dalam surat dakwaan ini. Begitu. Itu yang pertama mengenai surat dakwaan ini. Dan betul saya kebetulan sama karena saya bilang ilmunya kan sama tadi. Iyalah. Jadi Pak Lukman membuat nomor-nomor di sini ada 13 perbuatan. Saya juga kebetulan bikin nomor-nomor juga ada 13 perbuatan. Dan itu antara dakwaan pertama dan kedua itu memang copy paste. Yang saya herankan, loh, kalau pasalnya berbeda, tentu kata-katanya juga berbeda. Begitu loh. Ini memang di dalam ilmu hukum ada konkursus ya. Satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana. Itu memang ada. Tetapi di dalam dakwaannya terus tidak bisa persis sama gitu. Harus kata-katanya itu disesuaikan dengan unsur-unsur delik dari pasal-pasal itu. Jadi tidak mungkin kata-katanya persis sama. Nah ini 13 perbuatan ini copy paste. Sama persis titik komanya. Ini yang saya ini. Tadi Pak Lukman mengatakan insya Allah kabur. Ya kan? Nah, yang saya heran, kalau saya jadi pengacara di sini, saya justru tidak akan eksepsi oleh saya. Biar aja jalan. Nah, biar aja jalan. Di situ lebih gampang membebaskan terdakwa daripada kalau eksepsi nanti jaksa bisa memperbaiki kalau eksepsinya diterima ya. Jaksa penuntut umum bisa memperbaiki. Nah, kalau diperbaiki pengacaranya makin berat tugasnya. Itu. Jadi terdakwanya berat, pengacara itu
Wah, saya memang ilmu saya belum setinggi itu, terus terang saya. Jadi kalau saya ini. Enggak, tunggu dulu. Ada lagi? Saya cukup, terima kasih. Enggak, boleh. Ini ada kalimat yang menarik di unsur yang dia masukkan sini. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Tapi di dalam uraian dia bilang terdakwa ini mengupayakan DGI mendapatkan proyek itu. Artinya dia ngakuin di dalam dakwaan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan jabatannya terdakwa sebagai anggota DPR yang bisa mengatakan proyek ini si A, proyek ini si B. Gak bisa. Upayakan itu kan bujuk-bujuk kan. Membujuk dengan pakai fulus atau pakai apa, pakai semua orang bisa kan? Semua orang bisa lakukan. Tidak perlu jadi anggota DPR kan? Tidak perlu. Kalau ini kencang ya. Jadi pasalnya nggak tepat lagi dong. Lebih tidak. Karena itu saya bilang insya Allah ini mungkin agak kabur. Insya Allah. Sebentar. Ada yang Anda perlu jawab. Kita dengar dari Ruhut Sitompul mau protes Anda malam ini. Silakan Bu Ruhut. Bang Karni. Yes. Adinda. Selamat malam Jakarta Lawyers Club. Di situ ada badut yang namanya Hotman Paris. Aku hanya mau bilang 3 hari yang lalu saya diundang dan Hotman Paris. Dia marah-marahin pegawai Trans TV One. Kenapa aku mau diadu dengan Ruhut? Dan akhirnya dia ketakutan, dia lari. Kok lari? Gak mungkin Hotman Paris lari. Bayangkan, sekarang aku nggak ada, dia ngoceh. Inilah kalau tukang daging menjadi pengacara. Lihat tangannya itu banyak rantai kapal. Lihat itu, dia punya cincin banyak batu akik. Itulah kalau orang miskin mendadak jadi orang kaya. Saya ingin jelaskan begini Bang Karni. Ya. Saya sebagai ketua Kominfo kepada Rufinus dan pengacara-pengacara Hotman Paris dan lain-lain. Saya tanya kepada Nasir, adiknya Nasar. Mantap kali pengacaranya ditambah. Jawab Nasir, Bang, itu pengacara semua gratis Bang, nggak dibayar. Saya minta Pradi kasih sanksi kode etik. Karena yang gratis itu ada etika kita orang yang tidak mampu. Seperti LBH gereja saya. Saya membela orang Prodeo Mawar Saron karena dia tidak mampu. Jadi itu yang mau tampil benar apa yang dibilang Edi Sujana. Karena kepingin mau beken. Malu ya. Kalau mau beken kayak Ruhut Sitompul. Saya heran. Ada dokter S3 takut diadu dengan es lilin. Katanya dia pinter. Mukanya muka badut. Kau ke sini lah sekarang, Dut. Kau ke sini lah sekarang. Jadi gini. Saya tidak diundang. Saya tidak diundang. Saya ini berlian. Mau saya baru live. Mau saya belikan untuk rumah anak saya dan baru istrimu live yang sampai sekarang nggak punya rumah. Tolong, jangan ngomong dong. Pacar Meriam Belina. Pacar Meriam Belina. Dengar dulu saya ngomong. Pacar Meriam Belina. Bang Karni, so what? Saya minta periksa badan Hotman Paris. Pasti ada ilegal. Kemana pergi bawa senjata? Bawa senjata dia itu. Saya mohon Mabes Polri geledah Hotman Paris sekarang. Aku ada kau di mana kau, Dut? Buka jas kau. Kau bukan anak Tuhan. Ayo buka jas dia. Sini kau. Kenapa aku buka jas kau. Buka jas kau. Cukup. Penakut kau. Manusia Cukup, kau. Terima kasih Bang Karni. Salah untuk anak dan istrimu yang sampai sekarang nggak punya rumah. Jangan menjebak. Buka jasnya. Dia bawa pistol nggak ada izin. Buka jasnya Bang. Dia bawa pistol nggak punya izin. Tolong Densus tangkap Hotman Paris sekarang. Saya minta tolong tangkap Hotman Paris. Saya katakan benar kan hadis Nabi itu jangan berpecah belah kamu. Udah kejadian di sini barang tuh. Dari kemarin-kemarin udah pecah belah Pak. Jadi bukan dari ini aja. Saya mau minta dari Pak Luhut Pangaribuan. Analisis terhadap yang dakwaan tadi. Forum ini saya mulai dengan forum ini saya kira bukan forum pengadilan, jadi kita tidak menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dialamatkan di pengadilan, tapi pertanyaan masyarakat yang berkenaan dengan perkara ini, karena pertanyaan pokoknya adalah apakah keadilan akan ditegakkan dengan perkara ini. Nah, masyarakat ekspektasinya begitu tinggi, ya pangkalnya juga tuduhan dari temannya beliau ini. Salah satu pertanyaan pokoknya adalah apakah dakwaan ini sudah mencerminkan kasusnya, sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kan dikatakan bahwa dakwaan ini dibonsai. Jadi dari kasusnya yang besar, ini kan dibuat kecil. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sudah demikian? Jawabannya secara hukum belum. Karena apa? Di dalam pengadilan, hakim itu tidak terikat absolut terhadap BAP. Jadi dengan kata lain, walaupun di situ hanya ada 5 saksi, ada 3 ahli atau sekian bukti surat, hakim bisa meminta supaya ditambahkan alat bukti yang lain, supaya bisa menggambarkan bahwa kasus ini tidak kecil tapi besar. Nah, jadi kesannya kan dalam diskusi ini tadi bahwa dakwaan ini sudah dibonsai dan keadilan tidak akan ditegakkan. Nah, ini perlu disampaikan, itu yang pertama perlu digarisbawahi. Hakim itu mempunyai kekuasaan yang besar, dia bisa meminta para pihak, apakah itu jaksa, apakah itu tim advokatnya, supaya alat bukti yang lain dibawa supaya keadilan bisa ditegakkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita amati KPK, bahwa yang dilakukan selama ini kan adalah dia selalu mulai dari pinggir, dia nggak pernah langsung ke tengah. Maksudnya begini, kalau dia mengusut satu perkara, dilemparkan dulu yang kecil, baru kemudian nanti yang besar muncul. Coba sebagai ilustrasi kasus Damkar. Terakhir kan sekarang ini kan menterinya kan Haris Sabarno. Tapi kan sebelumnya yang diadili adalah para wali kota, gubernur, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain bahwa ini bukan akhir dari cerita, tapi saya kira sih awal gitu. Jadi secara hukum nanti itu masih dimungkinkan pertanyaan masyarakat, apakah keadilan akan ditegakkan dalam perkara ini. Walaupun tidak disebutkan pasal 55 secara bersama-samanya. Iya, karena kalau yang disebutkan tadi hanya suap dan gratifikasi, dan barangkali itu hanya salah satu suap dan salah satu gratifikasi, itu kan nggak nebis in idem. Itu bisa diajukan lagi perkara. Dulu dalam praktek disebut MAP gitu kan, selalu ada istilah dalam praktek orang kejaksaan biasa itu. MAP itu maksudnya masih ada perkara. Jadi nanti begitu dia keluar dari pintu penjara, langsung diambil lagi, diperiksa lagi, dimasukkan lagi. Jadi dicicil gitu. Dan memang cara begini sih tidak baik. Tapi secara hukum bahwa walaupun dakwaan ini satu sudah jalan, bukan berarti perkaranya itu sudah memang dibatasi sampai di situ. Hanya segini, bukan hanya segini kan maksudnya. Betul. Tidak hanya. Nah, yang kedua juga ya, yang ketiga ya, soal secara bersama-sama itu memang soal taktik saya kira bagaimana menyelesaikan satu soal. Tadi kan itu kan menjadi kritik kenapa tidak pasal 55. Nah, saya menduga merujuk pada pengalaman selama ini. Saya kira ini baru pinggiran, nanti akan ada lagi kasus yang lain. Dan melihat cara-cara KPK selama ini untuk mengadili satu perkara. Nah, yang keempat yang mungkin perlu saya tambahkan begini. Tadi kan dikatakan bahwa dakwaannya lemah, saksi-saksi ada yang kurang kabur dan seterusnya. Gini, hakim di Indonesia ini memutuskan satu perkara tidak berdasarkan beyond reasonable doubt. Jadi kalau ada keraguan-raguan maka nggak boleh menghukum orang. Kita nggak begitu. Hakim kita hanya memerlukan 2 alat bukti dan dia mengatakan saya sudah yakin, masuk dia ke penjara. Jadi hakim di Indonesia kekuasaannya itu sangat besar sekali. Jadi walaupun kita bangun suatu meragukan, ada keraguan-raguan, dia tidak terikat pada itu. Dia tinggal hanya menemukan 2 alat bukti saja. Dan KPK mengajukan perkara ke pengadilan, paling tidak dia sudah punya 2 alat bukti. Karena KPK bukti yang disebut dengan bukti permulaan itu adalah 2 alat bukti.
Karena ketika dia menetapkan seorang tersangka dan terdakwa, dia hanya memerlukan ada 2 alat bukti. Di pengadilan 2 juga alat bukti. Jadi sebenarnya simpel saja buat ya, dia. tapi kan itu azas atau doktrin bahwa kalau ada keraguan-raguan hakim akan memilih, bukan sebuah kewenangan, tapi artinya bukan di barat harus memang dibebasin, tapi dia boleh memilih untuk melepaskan kalau dia ada keraguan. Ini doktrin yang sungguh sangat berbeda ini secara secara tegas ya. Jadi kalau di barat sana yang tadi itu di sana kan nggak ada alat bukti, di kita yang menggunakan alat bukti. Jadi pokoknya membangun tidak ada keraguan-raguan yang disebut dengan istilah beyond reasonable doubt. Jadi ada kesan seolah-olah kalau ada begitu maka dia harus bebas. Sama sekali tidak. Tapi kalau cacat dakwaan dan kabur dakwaan, dia berhak memberi onslah. Nah, saya kira nggak begitu. Kalau yang namanya penyidikan itu dalam tahap pendahuluan namanya atau praadjudikasi. Jadi kalau sudah sampai di pengadilan adjudikasi itu sudah ada tembok. Nah itu sistem kita sudah ada tembok. Jadi andai kita misalnya selama ini di pengadilan mengatakan soal bagaimana penyidikan dilakukan, dia akan katakan kamu sudah terlambat, kamu mesti ajukan itu ketika pra peradilan. Jadi memang sistemnya begitu. Sistemnya begitu. Boleh Anda setuju atau tidak setuju, Anda tidak puas. Tapi memang begitu. Jadi salah dong tadi dilarang bikin eksepsi oleh Lukman Bamit. Pertanyaannya adalah eksepsinya apa gitu. Jadi kalau mau mengatakan penyidikannya dilakukan secara tidak benar, maka itu sudah ada tembok ketika itu sudah masuk pada tahap yang disebut adjudikasi. Mau mengatakan dakwaan kabur. Ya pertanyaannya tinggal uraiannya apa kan begitu. Kan uraiannya apa yang disebut dengan kabur itu. Baik. Nah, jadi apakah itu perbuatannya atau apa. Jadi itu berhubungan dengan pembuktian nantinya di pengadilan. Baik, kita istirahat sejenak dulu.